Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan yang kemarin tertunda hampir 2 minggu ya. Ya 2 minggu. Senin Selasa. Oh iya. Langsung aja kita kemarin sudah bahas mengenai mikrokontrol ya yang MCS 51 AT89S 52. Ini yang diaplikasikan di modul jadwal sholat yang kita bikin, yang di satu media bikin dengan arsitektur yang diagram blok ini yang metode database. Metode database berarti jadwal sholat yang dimasukkan ke EEPROM. Kemarin kita sudah bahas mengenai EEPROM pertama ya, pertama EEPROM, keduanya itu mikrokontrol. Nah, selanjutnya itu kan kalau mikrokontrol itu sudah bisa dijalankan, sudah bisa diprogram dan itu yang intinya untuk memproses semuanya. Nah, jadwalnya itu berada di EEPROM. Nah, padahal ini kan sistem yang dibangun adalah sistem yang berbasiskan waktu. Nah, paling enggak bagaimana caranya untuk mendapatkan angka data dari waktu itu. Misal jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun, dan seterusnya. Nah, ada beberapa model. Jadi kita akan masuk ke RTC. RTC ini sebenarnya salah satu agar kita mendapatkan data waktu. Data waktu. Ada sebenarnya sumber data waktu yang bisa diperoleh atau bisa diaplikasikan. Ada sebenarnya ini yang nggak tak tulis ini satu. Jadi ada satu lagi ini ya mikrokontrolnya sendiri, kontrolnya sendiri. Maksudnya data waktu. Jadi kita mau misal kita mau bikin sebuah jam. Jam itu kita bisa menghitung sendiri dengan mikrokontrol sendiri. Mikrokontrol itu sendiri. Jadi mikrokontrol itu sendiri bisa menghitung. Dia ini misal dengan menghitung mendelay, delaynya misal 1 detik, setelah itu 1 detik, delay lagi menunda lagi sampai 60 detik, akhirnya 1 menit. 1 menit akan ditunda lagi sampai 60, akhirnya 1 jam, nah seterusnya itu. Tapi kan mikrokontrol di itu menghitung terus, menghitung. Nah, kalau counter mikrokontrol itu konsentrasi hanya menghitung, berarti kan dia itu menghitung 1, 2, 3, 4, 5 terus. Nah, terus padahal mikrokontrol kan jatahnya dia juga ngambil data dari EEPROM, nanti ditampilkan di segmen. Berarti kan tugasnya banyak. Nah, kalau seandainya itu dicampur, nah otomatis nanti menghitung waktu kan nggak bisa ditunda. Dia itu harus berjalan terus. Kalau tunda berarti nanti nilainya tidak akurat. Akhirnya kan itu tidak praktis karena nanti bisa menampilkan suatu saat juga mensaklar relay, suatu saat juga dia itu menampilkan angka-angkanya, mengambil waktu dari EEPROM, makanya kayaknya itu tidak praktis untuk seandainya mikromotor dia menghitung sendiri. Tapi bisa seandainya kita hanya membuat jam digital, misal jam digital hanya dengan menggunakan mikrokontrol sendiri, tapi tidak terlalu kompleks. Mungkin kita program delay 1 detik, 1 menit, dan seterusnya. Itu bisa, tapi itu hanya pemakaian mungkin tidak berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seandainya itu mungkin kalau dipaksakan paling hanya 1 minggu, mungkin dia itu sudah bergeser lagi. Karena tidak keakuratannya itu. Karena di samping dia itu menghitung, di samping itu juga dia itu menjalankan program lainnya. Jadi mendapatkan nilai data waktu itu nggak bisa berhenti ya. Waktu kan dia itu harus berjalan terus, tidak bisa berhenti. Kalau mikrokontrol dibikin sendiri, itu seperti itu. Tapi ada beberapa sumber yang bisa kita ambil, misal dari mikrokontrol itu ngambil dari beberapa sumber data apa waktu. Misal NTP ini. NTP Network Time Protocol, maksudnya di itu Network Time Protocol itu digunakan kayak di jaringan-jaringan, di jaringan kayak jaringan LAN lah, jaringan komputer atau jaringan, pokoknya jaringan sistem, tapi di itu network protokol seperti itu. Jadi ada saling berkaitan dan ada sumbernya.
dan ada juga dari GPS dan FTC. Nah, sekarang saya mau ambil NTP itu apa? Kalau network time protocol itu cocoknya sebenarnya karena di jaringan itu seperti di bandara, airport, atau di stasiun, atau di mungkin tempat lingkungan yang besar, tapi keakuratan dari waktunya itu sama. Misal bandara kan, mungkin bandara kan itu besar. Waktu antara tampilan jam yang di sini sampai yang di ujung sana itu harus sama semua. Detiknya itu harus sama. Nah, untuk menyamakan kan susah. Yang jam sini aja apa? Masjid ini aja susah toh, menyamakan cuma 2 jam yang di belakang sama di depan itu susah toh. Makanya itu permasalahan. Nah, agar bisa akurat, sama, detiknya sama, sana nampilkannya detiknya sama, sini ujung sini sama, semuanya sama, itu makanya itu dengan network time protocol. Jadi ini antara sistem apa barang satu jam satu dengan satunya itu tersaling terhubung dan banyak jam itu terhubung semua. Nah, ini dengan seperti ini nanti ada sumbernya satu, mana datanya yang cukup yang dia itu fungsinya untuk menghitung waktu terus. Tapi kalau seandainya kan dia ini misal satu stasiun ini airport ini semua dihubungkan, nanti ada misal di sini ada komputernya, ya mungkin komputer ini untuk mengakses dari internet yang mungkin yang sinkronisasi dari apa satelit lah ya, satelit itu misal gitu. Jadi dia ke internetnya, jadi intinya nanti dia itu sama semua dan nanti ada sumbernya atau servernya. Itu kalau network time protocol digunakan di bandara atau stasiun. Nah, misal contohnya ini kan network operasi tempat ini perawatan sama semuanya satu gedung ini, misal ini harus sama semua, menampilkan harus sama semua. Oh alah, materinya belum di share. Sorry maaf, belum di share. Sorry. Nah ini. Jadi ini misal contohnya ini. Ini wes munculin. Wes. Jadi misal contohnya ini. Misal satu stasiun ini semuanya harus sama semua, sama beda ruangan, tapi detiknya sama dan nanti ada sumbernya di sini yang mungkin nanti ke internet atau nanti juga bisa. Ini kalau network time protocol, kalau dulu itu udah pernah mau bikin seperti itu, tapi ya emang harus mengetahui mengenai jaringan-jaringan. Itu sumber waktu ya dari NTP ini. Ada satu lagi yaitu dengan GPS. Nah, kalau GPS Global Position GPS kan itu kan bentuk barang. Nah, barang itu kan seperti radio, dia menerima sinyal-sinyal yang diterima dari satelit. Gitu. Dia menerima dari satelit, terus dia mengambil data-data yang diberikan untuk perangkat-perangkat GPS. Biasanya perangkat-perangkat GPS itu dia itu menerima mengenai lokasi, longitude, posisi ya, posisi bujur, lintang, terus juga biasanya juga ada datanya bentuk ketinggian dari laut, terus ada juga data waktunya. Nah, data waktu itu biasanya juga dia itu memberikan secara hampir real time. Mungkin berapa detik sekali data itu akan diterima terus. Nah, GPS itu data itu berasal dari satelit. Nah, cara mendapatkannya, jadi misal ini gambar satelit lah. Nah, dia itu memberikan terus di antena ini, jadi dia itu memberikan, diterima, memberikan itu ada itu
data longitude, posisi, data waktu, terus ketinggian juga, dan ada banyak lagi. Nah, data ini. Nah, ini GPS ini biasanya kalau di perangkat-perangkat untuk diterapkan di jam, itu bentuknya modulnya seperti ini. Ini seperti modul GPS. Nah, modul GPS ini ada dalamannya ini antena. Kalau terima ini, jadi dia itu antena. Ini perangkat ininya apa? Modulnya sebetulnya modul intinya ini, yaitu namanya Neo GPS chip ini, Neo 6M biasanya tulisannya Neo 6M. Nah, di dalamnya juga ada baterai juga. Ini seandainya posisi dia itu tidak menerima sinyal dari satelit, tetap dia itu juga seperti real time clock, dia menghitung waktu juga karena dalamnya itu ada baterainya juga. Dalamnya ini baterainya kecil. Jadi minimal data akurat, data yang diakurat oleh GPS ini, dia itu memberikan data yang paling akurat itu, dia itu bisa menerima satelit itu minimal 4 satelit. Jadi barangnya kan, misal barangnya ini seperti ini ya. Ini GPS perangkat. Nah, satelit itu bisa kan dari sini, atau dari sini kan. Nah, dia itu bisa menerima dari sini, terus dari sini. Maka dia itu mengkomparasi. Seandainya kan cuma 2, misal sampai cuma 1 tok dapatnya sinyalnya, mungkin dia itu belum dianggap akurat waktu yang diberikan. Tapi seandainya sudah 4, maka dia itu sudah memberikan data-datanya secara full. Makanya itu lebih akurat. Nah, kalau ini semua data-data itu diberikan semua. Nah, barang modul ini hanya dia itu menerima tok, tidak memancarkan atau memberi. Jadi setiap berapa detik itu, setiap data itu setiap berapa detik pasti dia itu akan memberikan data. Pokoknya modulnya seperti itu bentuknya. Kalau misalnya nanti ada jam digital, ada bentuk kayak ini namanya. Mungkin ada jadwal sholat juga yang dia itu menerapkan model GPS. Ada yang model menerapkan seperti pakai ini. Akurat sih akurat. Setiap itu kayaknya dia itu memberikan sampai detiknya juga diberikan. Apalagi setiap detik dia itu sudah bisa memberikan waktu itu akuratnya sampai hampir 10 lebih. Berarti lebih akurat ini. Akurat. Cuma permasalahannya GPS kan seperti radio. Kalau di dalam ruangan, apalagi di atasnya itu gedung, apalagi di atasnya itu galvalum, itu susah untuk beri. Contohnya jenengan kan kalau pakai HP ini kan, kalau GPS beneran loh ya, GPS kayaknya menerima untuk cari sinyal longitude-nya kan susah kalau di dalam ruangan. Paling nggak kita harus keluar dulu biar diterima langsung satelit. Jadi dia datanya itu bukan dari BTS gitu loh, tapi dari satelitnya. Nah, kenapa itu kadang-kadang kita juga di dalam ruangan bisa? Ya karena itu perpaduan atau gabungan antara satelit dengan BTS. Biasanya kalau dengan HP ini. Tuh, tapi kalau ini, kalau yang modul ini, dia itu hanya bisa dari satelit tok. Satelit tok. Makanya kalau dengan jam ini, kalau diaplikasikan di jam, paling nggak dia itu harus outdoor atau semi outdoor, agar dia itu bisa terkena langsung menerima sinyal-sinyal GPS, sinyal satelitnya. Nah, bentuk dari datanya, biar sekedar tahu saja, ini datanya ini yang diterima satelit ini gini. Wah, Aji wis ngomong satelit iki. Nah, data yang ada diterima sebenarnya seperti ini, cuma data-data dia itu berurutan acak, nggak bisa. Pokoknya dia itu tulisan kayak gini, kode semua. Tapi di kode ini, nek dipetani, kalau dipetani satu persatu, ada seandekan ini, misal ada perintah ini, maka ini sama saja ini dengan data waktu atau jamnya. Gitu. Terus ini kalau diurut lagi, ini data ininya, longitude, latitude, terus lintangnya,
terus ini. Nah, seandainya kan ada juga datanya ini. Nah, ini buat sekedar tahu saja buat ini bahwa data yang diterima GPS dalamannya seperti ini. Kalau bagaimana cara membacanya, bagaimana cara memilih, kan ini data-data semua kan. Ini ada arti-artinya semua. Itu urusannya tukang programnya. Tuh, mana yang data yang diambil, bagian mana, mungkin menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa digit, ini yang diambil berarti data waktu. Terus yang selanjutnya data longitude, dan seterusnya. Itu. Dalamannya seperti ini, jadi cara memilihnya datanya. Ini tadi yang GPS. Nah, yang selanjutnya adalah intinya adalah sekarang ini RTC, real time clock, atau real yang namanya RTC. Ini sama saja dengan sumber data. RTC ini kalau secara deskripsinya seperti ini, jadi real time clock, perangkat yang melakukan perhitungan. Jadi dia itu menghitung detik, menit, jam, tanggal, bulan, tahun, dan sampai abad. Dia itu menghitung terus. Kalau ada orang minta, baru dia kasih. Jadi dia fungsinya utamanya adalah menghitung mulai detik, menit, dan seterusnya. Tidak ada kata-kata berhenti. Pokoknya ada apapun, pokoknya dia selalu menghitung terus. Jangan menghitung, jangan berhenti kalau ada apa-apa. Pokoknya dia itu harus menghitung. Jadi RTC ini sumber data kalender dan waktu yang sudah siap tinggal dibaca oleh mikrokontrol. Dengan seperti ini mikrokontrol mudah, dia itu cuma mana data waktunya, mana menitnya, mana tanggalnya, mana bulannya. Jadi dia itu tidak menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak. Pokoknya yang mana, pokoknya datanya udah hari mana, udah seperti itu. Nah, ini tugas dari real time clock. Itu selalu gini. Nah, real time clock RTC ini di pasaran itu banyak jenisnya. Ada yang seperti ini. Ini namanya, ini yang paralel, model paralel. Ada yang kedua ini model serial. Serial ini nanti yang fungsi serial komunikasi datanya, protokolnya. Jadi kalau yang diterapkan di jadwal sholat itu rata-rata ini ada yang memakai ini, ada yang juga memakai kedua-duanya. Yang sering walaupun banyak jenis-jenis RTC lainnya, tapi yang banyak di Indonesia dan banyak yang dipasang-pasang di jam-jam itu rata-rata memakai antara ketiganya. Nah, nanti kita bahas satu persatu mengenai RTC ini. Pokoknya yang membedakan ini, yang bagian ini adalah paralel, yang sini adalah serial. Walaupun ini kakinya banyak, ini tetap nanti serial. Nah, oke. Untuk pertama kali kita bahas yang paralel dulu. Ini dulu sangat familiar di tahun 2010 ke bawah lah, familiar. Dan ini belum familiar yang serial ini. Keduanya ini belum familiar. Jadi dulu waktu produksi balik sekolah itu ya pakainya ini harganya dulu itu 60 apa 80-an, kalau sekarang udah murah banget. Dallas serinya DS12C887, bentuknya besar kayak healing, persis kayak healing modelnya gitu. Jadi ini DS12C887 ini yang dipakai di itu ya, neng nangisar ana ya. Ini sing servis apa? Kayak RTC-nya biasanya neng sing kae jenisnya ini pakai yang DS12887. Nah, ini paralel. Nah, kalau paralel seperti ini, dia itu tidak memerlukan seperti baterai, memerlukan perangkat elektronik lainnya. Misal reset, misal yang lainnya, clock-clocknya itu tidak. Jadi dia itu sudah terinclude semua. Tinggal disambungkan ke mikrokontrolnya. Nah, kalau yang DS12887. Bagaimana dalamannya? Ini seperti ini dalamannya. Ini arsitekturnya. Aku menggambarkan ini.
semuanya kalau SDC, semua perangkat digital seperti awal ya, pasti dia itu kalau memerlukan clock ya. Kemarin ini clock. Seperti ini bentuknya clock. Terus ada lagi juga ada reset. Ada lagi juga nanti bus semuanya lah, banyak lah. Nah, ini kalau DS12C887 ini sudah menjadi satu packing. Standarnya ini. Baterainya juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi ini sudah satu packing, ini sudah satu IC. Satu IC. Nah, tapi di dalamnya ini dia itu yang keluar ini kaki-kakinya ini aja. Nanti fungsi-fungsinya nanti. Jadi semuanya sudah terpacking menjadi satu. Kalau kita bongkar, nah bentuknya gini. Tetap butuh baterai. Untuk kenapa dia butuh baterai? Karena kalau satu daya dimatikan, dia tetap masih bisa hidup. Masih bisa menghitung. Seandainya kan dicopot, berarti kan dia itu nggak bisa menghitung. Misal mau ngitung 60 detik, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 macet. Setelah itu listrik dihidupkan lagi 7, 8, 9 kan waktu. Berarti kan otomatis data itu nggak bisa update. Makanya dia itu harus hidup terus. Makanya di dalamnya itu ada baterainya. Nah, kalau yang model S12C887 di dalamnya kalau dibongkar, ini di dalamnya itu ada baterainya. Baterainya sudah terpacking terkemas jadi satu. Seandainya yang jadi masalah, seandainya suatu saat itu baterai ini rusak atau habis ya. Habis atau rusak. Maka dia itu kalau listrik mati berarti dia itu waktunya itu enggak update. Itu banyak terjadi kalau misal sudah lama, misal 10 tahunan itu banyak. Misal nanti ketemu resiko ketemu permasalahan seperti ini, setelah listrik mati, terus setelah itu hidup lagi, dia itu enggak update waktunya. Nah, terus pakai RTC-nya jenis 12C887. Nah, mungkin baterainya ini yang mati. Ini seandainya ini daripada kita bongkar sih ganti saja. Tapi seandainya tidak diganti, ya kita bongkar seperti ini, bongkar atau dikorek-korek kayak gini, posisinya ada di sebelah sini, korek-korek bagian ini plusnya, bagian ini minnya, terus dihubungkan ke baterai secara manual. Cara ngakalinnya. Misal, soalnya ini ATC ini sudah hampir susah nyarinya, jadinya mungkin kalau apalagi kalau mungkin di lapangan kalau nggak ada apa-apa yang ngakalinnya mungkin dikorek-korek seperti itu. Kalau RTC yang jenis ini, pokoknya baterainya itu ada di dalamnya. Nah terus semua kayak clocknya, terus resetnya itu juga sudah ada di dalamnya. Jadi pokoknya bentuknya sudah murni, tinggal dimasukkan, dipasang ke microcontrol. Ini salah satu contoh dalam terapannya. Jadi kalau paralel, bisa dibayangkan kalau paralel dia itu kan memerlukan jalur ke microcontrol itu banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini jalur data, jalur kontrol dan seterusnya. Ini 8 jalur. Dan kalau dihubungkan semuanya total itu ada banyak. Jadi kalau ini diterapkan di jadwal sholat mungkin kurang praktis karena memakan banyak tempat. Maksudnya memakan banyak pot pin-pinnya, kaki-kakinya. Mungkin daripada banyak banget segini mungkin bisa digunakan ke aplikasi misal segmen atau yang lainnya. Jadi kalau yang model paralel harus terhubung dengan seperti ini. Bagian data, bagian sini. Nanti bisa lihat saja di gambarnya. Kalau enggak, seandainya ada terjadi apa-apa, jenengan enggak tahu jalur-jalurnya, mungkin bisa lihat data sheet-nya seperti apa. Kalau melihat ini kaki-kakinya, tetap karena di itu paralel, maka ini jalur dari jalur datanya. Jalur data, terus ini pasti kalau IC di atasnya itu adalah plus, terus di bawahnya itu min. Ini bagian data, tidak hanya data, ini hanya jalur data. Untuk mengontrolnya ini memerlukan ini, RW dan seterusnya.
Dan yang nggak dipakai itu banyak sih sebenarnya. Ini tidak dipakai, ini tidak dipakai, reset juga tidak dipakai. Nah ini juga tidak dipakai. Nah, makanya untuk melihat bagaimana cara seandainya ketemu ini, jalurnya itu sudah benar atau belum, nanti mungkin melihat datasheetnya per kakinya. Pokoknya seandainya kan ketemu AD0, AD terus D0 itu pokoknya jalur-jalur data. Seandainya kan jalur data itu paralel, pasti di itu 8 kaki, itu kaki. Nah, semua jalur ini urusannya dengan digital loh ya. Dengan digital berarti hanya tahu 1 dan 0. 1 itu 5 volt, 0 itu groundnya. Jadi tidak ada istilah 5,4 terus harus distabilkan, itu enggak ada. Pokoknya harus 5 dan 4. Tapi tidak harus 5, antara 2,8 kayak kemarin awal-awal bahwa logika 1 itu mulai 2,8 sampai 5,5 atau 5 volt lah. Itu ya. Ini RTC yang model paralel. Terus ada juga ini yang paralel sekarang adalah yang model serial. Ini ada dua, DS1307 dan DS3231. Kalau DS1307 bentuknya seperti ini, ada dua jenisnya. Ada DIP dan SPF namanya, atau SMD lah, enaknya SMD gitu. Ini yang DIP, yang kakinya lebih besar. Kalau ini yang seperti benik. Ini sama saja real time clock, dia fungsinya untuk data waktu. Nah, langsung saja ke kakinya, pokoknya ininya dia itu sama saja karakteristiknya, terus ininya fungsinya itu sama. Bentuknya ini seperti ini. Ini yang DS, bentuknya itu kakinya hampir sama. Ini kalau tak pisah, ini adalah, masih ingat EEPROM, dan ini DS 1307. Keduanya ini cara mengontrolnya itu dengan serial itu sih. Masih ingat itu sih? Kalau itu sih kan berarti kan seandainya ini itu sih kan ini ada sistem, terus ini ada komponen, misal RTC, EEPROM, LCD, terus sensor, terus semuanya itu digabungkan menjadi satu. Nah, cuma ada jalur dua, SDA sama SCA. Tuh, ini misal EEPROM, ini semua RTC, ini semua LCD, semua ini sensor dan seterusnya. Ini ada, jadi cuma dihubungkan dua jalur. Nah, dua jalur ini namanya serial yang dengan teknologi I2C. Makanya kalau melihat dari ini, konstruksi arsitektur seperti ini, kita bisa lihat ini EEPROM, ini DS1307 yang itu sih pasti hampir sama. Contohnya apa? Ini ada SDA. Ini juga ada SDA. Ini sama, bisa dihubungkan langsung. Ini juga ada SCL, ini SCL. Ini sama. Ini bagian, makanya ini sama dengan EEPROM kakinya. Pokoknya intinya itu sama. Nah, terus yang lebih detailnya lagi, kecuali yang membedakan kalau EEPROM kemarin kan ini adalah untuk datanya, yang bagian mana EEPROM-nya. Ini semuanya kemarin di ground-kan semua yang ini, biar nanti datanya 000 gitu. Kalau VCC ya VCC, berarti WB itu juga untuk protection itu kalau EEPROM. Nah, ini juga selain dari data bagian jalur komunikasi ke mikrokontrol, ini kan ke mikrokontrol nanti ini ada SKW, X1, X2, bytebit dan seterusnya. Lebih detailnya ini. Nah, ini fungsinya. Ini DS1307. DS1307. Yang jelas pastinya ini adalah plus, paling atas ujung mesti plus karena ground. Kayak gini. Mesti biasanya gitu lihatnya.
Di bawahnya ini min ground. Oke, ini bagian serial ke mikrokontrol yang tadi SDA, SCL seperti EEPROM persis. Nah, terus ini kalau DS1307 itu memerlukan yang namanya osilator atau clock. Maka ini bagian clock. Beda dengan tadi, kalau yang ini apa? Ini arsitektur DS12C887, dia itu sudah di dalamnya osilatornya sudah ada di dalamnya IC-nya. Tapi kalau DS1307 dia itu osilatornya di luar. Makanya ini jalur clock. Ini dua ini adalah clock. Ini yang menentukan akurasinya. Akurasi waktunya. Kayak mikrokontrol fungsi clock adalah untuk agar barang digital itu bisa berjalan tanpa ada dorongan. Berarti clock seperti yaitu kepik kayak gini, atau kita naik sepeda tanpa goyah, berarti dia itu tidak berjalan. Makanya ini RTC juga ya, dia tetap itu memerlukan clock untuk dia itu tetap menghitung waktunya. Makanya di sini ada clocknya. Jalur clock itu ada di posisi 1 dan 2 dihubungkan ke kristal. Dan satu lagi ini ada SQW out. Nah, mungkin ada biasanya ini kan sebenarnya untuk limpahan atau buat kedip-kedip lah, menanda bahwa saya sudah menghitung selesai dan seterusnya. Saya menghitung 1 detik, 1 menit. Nah, biasanya ini sebagai penanda. Biasanya ini dihubungkan, kalau tidak dipakai juga enggak apa-apa, tapi biasanya dihubungkan ke, kalau di jam itu kan tengah-tengahnya ada yang kedip-kedip ya. Ada yang kedip-kedip, misal di tengah ini. Nah, biasanya dihubungkan dengan SQWN. Makanya dia itu yang berkedip, tip, tep, 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 tep di jam itu. Pokoknya dia berkedip. Kadang-kadang ada yang menghubungkan dengan RTC ini, di jalur SQW ini ada juga kedip ini berasal juga dari mikrokontrol. Kalau tempat kita menggunakan, tidak menggunakan seperti ini, tapi langsung dihubungkan ke mikrokontrol. Gitu. Oke ya, ini mengenai yang DS1307. Setiap pagi ada yang seperti ini. Nah, cuma ini bentuknya kalau di mainboardnya, ini bentuk modul. Kalau di modul lah, bentuknya modulnya seperti ini. Ini RTC-nya, ini kristalnya, terus ini baterainya. Ini juga sama, ini yang SMD, ini yang DIP. Ini baterai, RTC, terus ini kristalnya. Itu sama. Nah, kalau dalam segi rangkaiannya, ini juga sama dengan EEPROM. Ini semua DS1, anggap saja ini DS1307. Dia itu terhubung sama dengan EEPROM. Sama. Nah, permasalahan kalau dengan menggunakan 1307 itu adalah di bagian tidak akurasinya waktu. Jadi kalau menggunakan DS1307 kadang-kadang dia itu dalam waktu, ada yang 1 minggu dia itu meleset 1 menit, ada yang 1 bulan itu melesetnya sampai 2 menit, ada yang mungkin 1 hari itu juga dia melesetnya 1 menit. Apalagi berarti kalau 1 hari 1 menit, berarti 1 minggu itu bisa 7 menitan dan seterusnya. Makanya kalau dengan DS1307 ini sangat hampir tidak akurat gitu loh. Sering melesetnya. Makanya kadang-kadang permasalahan kalau kita di jadwal sholat kan posisinya di atas, orang itu sudah malas untuk nyeting-nyeting. Apalagi nyeting setiap minggu kan nggak mau. Makanya itu permasalahan yang krusial. Kalau dulu itu seperti itu memakainya kan hanya ada di pasaran itu DS1307, makanya mau nggak mau pakai yang itu. Tuh. Nah, daripada memakai yang paralel, karena paralel itu memakan tempat banyak, makanya
itu permasalahan kalau DS1307 pemasangannya simple tapi keakuratannya kurang. Nah, menurut dataset sebenarnya udah berbagai cara untuk bisa ngakalinya. Nah, menurut dataset sebenarnya dia itu setiap kristalnya dia meminta untuk dihubungkan dengan kapasitor. Ini. Kalau itu menurut dataset connection standar 32 kelas kristal dari internal oscillator circuit efek spesial load kapasitornya dikasih sekitar 12,5 picofarad. Jadi posisinya ini seperti ini kalau melihat rangkaian. Kalau melihat rangkaian ini kan kristal. Nah, ada untuk meredam dari osilator ini. Seperti di microcontrol, dia itu ada kapasitornya yang terhubung ke ground. Walaupun ini untuk meredam dari ada noise atau yang gangguan lainnya. Karena permasalahan apa? Seandainya kan posisi ini, modul ini kan kristal, sangat peka sekali. Ini kan di sampingnya ini ada trafo, ini trafo. Misal di sampingnya itu ada panas. Misal di sampingnya juga nanti ada dingin banget. Terus di sampingnya itu ada radio misal. Maka itu akan mengganggu dari clocknya gitu, kristal ini. Harusnya kan kotak terus, benar harus seperti ini terus. Kan sinyalnya seperti ini ya clock. Harus seperti ini. Tapi kan ternyata ada gangguan, mungkin kayak gini, jadinya gini, atau jadinya gini. Akhirnya kan akan antara atas sama bawah itu kan beda. Jadinya jatuhnya waktunya itu sudah beda lagi. Harus stabil. Tapi kan kendala karena banyak lingkungan, banyak medan elektromagnetik. Apalagi kalau tata letaknya deket banget dengan trafo atau neon. Ya udah langsung pasti dia itu langsung terganggu, tidak akurat. Nah, karena tidak akurat itu biasanya ngakalinya ada ditambah dengan kapasitor. Kapasitornya nilainya menurut dataset itu mintanya 12,5 picofarad. Itu. Dan yang kedua itu bagian kristal dia itu di groundingkan atau dihubungkan dengan ground. Ya, makanya biasanya di sini disolder ke ground. Bagian ini kan mudah di ground, di solder ya. Biasanya itu bagian bodinya disolder ke ground. Itu sebenarnya untuk bisa untuk sedikit meredam dari efek medan elektromagnet yang di lingkungannya. Makanya sering kalian lihat mesti sering bagian ini kristalnya disolder. Seandainya tidak disolder nggak apa-apa, tapi dia itu mudah terganggu atau tidak melencengnya itu jauh banget. Ya, itu cara ngakalinnya cuma itu yang bisa diakalin. Kalau enggak berarti mungkin dijauhkan dengan medan elektromagnet, tapi kan susah kalau dalam satu box itu harus ditempatkan di situ. Makanya ya mau nggak mau ya cuma hanya bisa di-groundingkan, ngakalinya cuma di ground, bodinya di grounding, terus dikasih kapasitor 12,5 pm. Cuma itu ngakalinya. Kalau cuma ketemu dengan RTC seperti ini ya cuma ngakalinya cuma ganti itu dong. Kalau ngomong biar lebih akurat lagi ya nggak bisa ngomong gitu. Kayaknya cuma itu dong. Oke, ini permasalahan yang menggunakan 1307. Nah, karena banyak permasalahan ternyata kesini itu sudah beredar RTC yang DS3231. Ini yang mungkin yang lebih akurat, katanya sih lebih akurat katanya kalau asli. Tuh, karena yang beredar di pasaran kan banyak yang KW-nya juga ada kelas-kelasan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Makanya kalau asli sebenarnya itu mahal. Nah, tapi kalau yang KW itu murah. Menurut dataset dia itu bisa akurat meleset hanya dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun dia itu melesetnya
2 menit saja. Dalam 1 tahun loh, berarti kan dianggap seperti kita hanya nyeting cuma dalam 1 tahun itu 1 kali lah. Dalam 1 tahun loh. Bandingkan dengan yang tadi DS1307 mungkin dalam 1 bulan udah 7 menit atau 2 menit dan seterusnya. Kan kalau di per tahun kan banyak banget. Nah, kalau DS13231 itu mereka itu mengklaimnya bahwa akurasinya melesetnya itu 2 menitan dalam setahun. Nah, makanya ini lebih akurat, tapi dia itu juga fungsinya, kaki-kakinya hampir sama dengan DS1307 yang serial tadi. Hampir sama. Aplikasinya sih oke lah, aplikasi. Bentuk dari ini, kalau yang tadi DS1307 ada kristalnya, osilator itu pasti untuk clock dan resetnya juga ya. Nah, semuanya itu seperti tadi DS1307 tapi bagian kristal osilator dia itu di luar. Nah, karena mungkin arsitekturnya itu agar tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnet yang di lingkungan, maka dia itu terpacking menjadi satu di dalamnya osilatornya. Sudah ada di dalamnya bagian clocknya. Makanya dia mungkin lebih akurat lagi. Nah, contohnya yang lebih akurat kalau di sini kan sebenarnya kalau melihat kan kalau yang akurat kan yang akurat ini kalau dulu inilah paling menurut saya itu paling akurat kalau yang aslinya gitu loh, akurat. Nah setelah itu kan ini, nah yang parah banget kan yang ini. Karena apa melihat itu? Nah ini kan kristalnya itu dia itu di luar semua, di luar kristalnya, clocknya. Tapi kalau ini di dalam, ini juga di dalam. Makanya medan elektromagnet itu sangat pengaruh, apalagi nek didumuk-dumuk tangan ya wes. Makanya yang akurat sebenarnya itu melihat dari arsitek ini kan clocknya itu ada di dalam semua, resetnya juga ada, semuanya itu sama, oke seperti ini. Itu menjadi packingnya bentuknya cuma itu bentuknya cuma satu kayak SMD semua, nggak ada yang deep, nggak ada yang di SMD. Nah, itu terus ini rangkaiannya seperti ini. Saya tak persatu-satu aja tak gambarkan ini. Tak gambarkan manual saja ini. Jadi pasti kalau ini ada beda ya, bedanya urusan bagian VCC itu ada di posisi ini plus 5 volt. Nah groundingnya ini. Nah ini banyak yang NC itu not connection atau tidak terkoneksi. Ini bisa langsung dihubungkan ke ground juga. Semuanya ini dihubungkan ke ground. Makanya kalau itu kan bagian kaki yang paling bawah itu 1, 2, 3, 4, 5 kan di ground kan, disambung semua. Ini juga not connection ini di groundingkan semua. Oke. Nah, terus ada SDA dan SCL. Nah, ini kan urusannya nanti ke jalur ke microcontrol. Sama seperti tadi DS1307 bahwa dia itu tetap berhubungan dengan serial yang itu sih. Sama saja. Alamatnya juga sama. Nah, di sini ada feedback berarti ke baterai. Jadi ke baterai. Ini ke baterai. Setelah itu ini bagian SQW. Kayak seperti tadi fungsinya itu sebagai output. Ini biasanya dihubungkan ke langsung ke DIP. Tapi ada juga yang tidak langsung dihubungkan. Dan reset ini tidak difungsikan. Sebenarnya reset ini kalau menurut datasheet reset ini sebenarnya sudah otomatis. Nah, bisa kita seandainya kita pengen tadinya error jamnya.
kita pengen mengenolkan lah, mulai dari nol lagi. Dia itu menghitung mulai dari nol lagi. Ya sebenarnya tinggal kita hubungkan ini, reset ini. Kemana? Reset ini biasa terjadi, ingat semua IC digital, setelah dia itu dihidupkan ke listrik, pasti dia itu semuanya hampir berlogika satu semua. Semua perangkat digital itu akan berlogika satu. Standarnya itu satu. Jadi kalau ini reset juga ya, standarnya itu akan satu. Agar terjadi reset, kita hubungkan sementara itu dihubungkan ke ground. Dikonslet ke. Misal pengen mengenolkan semua daripada kita ngeset secara manual atau ngeset pakai apa HP, biar cepatnya dikonsletkan langsung, ceklik, konsletkan ke ground, maka di itu akan 00 lagi. Dia itu menghitung mulai dari 0 lagi. Itu. Oke, terus ada yang bagian ini, yang terakhir ini bagian 32 kHz. Ini sebenarnya clock. Ini bisa dihubungkan ke ini output ya, output. Ini bisa dihubungkan ke perangkat-perangkat yang memerlukan itu. Memerlukan clock yang 32 kHz. Tapi di kita ini tidak dipakai. Tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah VCC jelas, SKW tidak dipakai, reset itu tidak dipakai, terus ECL, oke, ECL, SDA untuk itu C dan baterai. Ini yang digunakan. Jadi kalau melihat ini, makanya kalau kita melihat karakteristiknya, kita melihat dari rangkaiannya atau datasheetnya. Jadi ini digunakan atau tidak, ini gunakannya kemana. Nah dengan seperti itu kita bisa tahu bahwa mungkin ada yang dihubungkan, ada yang tidak, dan ini kalau dihubungkan nanti fungsinya ke apa gitu. Oke, berarti kalau melihat dari rangkaian itu sebenarnya ya seperti ini. Lihat ini seperti ini. Semuanya ini hampir sama. Ini semua dari dataset rangkaian. Pokoknya ini yang difungsikan ini. Yang ini tidak dipakai. Jadi yang pasti adalah SCL, SDA, sama baterai. Kalau lihat ini di sana, gini. Rangkaiannya seperti ini. Hampir seperti, ya sama saja rangkaiannya itu dengan DS1307. Cuma bedanya itu kakinya banyak. Yang benar untuk menggabungkan ya kita melihat datasheetnya kakinya, setiap kakinya itu fungsinya apa. Nah ini contohnya ini seperti kemarin ini EEPROM, ini EEPROM-nya, EEPROM satu jalur datanya itu SCK dan SDA, pasti dihubungkan. Oke, ada pull up-nya yaitu 4,7 atau biasanya 5, lihat 5K6 kalau kita itu malah. Itu pasti kalau melihat ini. Nah, ini adalah RTC-nya DS13231. Kalau kita hubungkan 3231 kalau di modul yang sudah jadi ini bentuknya seperti ini. EEPROM-nya itu juga seperti ini dihubungkan. Nah, ini ada ini kan resistor ya, resistor ini ya fungsinya untuk pull up pull down ini. Jadi kalau kita pengen mereplace apa ya, maksudnya mengganti yang tadinya DS1307 menjadi DS3231, ya kita bisa jumper langsung saja, karena kakinya itu yang penting adalah dia itu bisa dihubungkan, atau yang dihubungkan adalah ini toh, bagian SCL dan SDA saja, tidak yang lain. Ya misal melihat dari karakteristik dari setiap ini yang dihubungkan, misal tadinya kan DS1307, misal DS1307 saya gambarkan seperti ini. Ini tadi ini baterai, ini SCL SDA ya, SCL SDA, ini apa groundnya, terus ini kristal. Oke, ini kristal gambarnya dia. Oke, ini kristal, ini DS1307. Kita lihat fungsinya. SCL itu kan sama dengan ini, SDA itu sama dengan ini. Baterai
Berarti semama mau mereplace yang tadinya terhubung ini, berarti kita hubungkan ke sini. Ground ya oke lah, di groundkan semua. Terus mana lagi? Ya udah, kristalnya itu enggak dipakai, dan yang penting adalah VCC-nya. VCC plusnya. Dan ini di groundingkan. Udah gitu aja. Kan nggak ada yang diganti. Cuma ganti IC aja. Makanya kalau mereplace ya ini copot, mungkin DS-nya copot, buang, ya langsung dihubungkan. Berarti bisa dengan kabel, bisa dengan jumper atau lainnya. Nah, tinggal replace saja karena alamat dan konfigurasi komunikasinya itu sama, tinggal replace. Oke. Nah, kalau tempat kita ini seperti ini ya sama saja. Nanti kalau yang jadwal waktu Solo yang dengan memakai NCS 51 atau AT 89S52 atau AC52, nanti kita yang di SCK SDA, SCL SDA itu dihubungkan dengan di port 34 dan port 3. Tapi kalau dengan mungkin orang lain, mungkin dari produk lain, mungkin dia itu nanti dihubungkan kemana nggak tahu. Pokoknya terserah mereka, tinggal pemogramnya sendiri. Tapi yang intinya yang pasti sama adalah bagian sini. Semuanya itu sama, hampir sama, karena fungsinya sama. Seandainya rangkaian ini tanpa ada EEPROM, suatu saat misal ketemu mana EEPROM-nya, kalau nggak ada ya tetap bisa berjalan karena dia itu nggak ini cuma satu kesatuan aja, nggak harus ada gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Dari yang tertarik hasil paling ngomong tenangnya bandre. Ini cuma galongannya ya baterai. Permasalahan di RTC, permasalahannya yaitu yang tadi kita bahas, permasalahannya tidak akurat kita melihat dari itu tadi. Seandainya pakai DS130, permasalahan mesti di clocknya. Apa urusannya clock di situ. Terus permasalahan kalau tidak berjalan, yaitu permasalahan tidak berjalan kan berarti dengan logika yang awal tadi, berarti tidak ada satu daya. Pokoknya yang namanya RTC itu harus berjalan, tidak boleh berhenti. Karena menghitung itu waktu kan nggak bisa berhenti. Makanya dia itu harus berjalan. Kenapa ada baterai ini? Ya agar dia itu setelah listrik, misal listrik tadinya pakai listrik, kalau listrik dicabut berarti dia langsung switch ke sumber dayanya ya pakai baterainya ini. Makanya kalau baterai dicopot pasti dia itu datanya akan berhenti kan, atau ada juga yang mereset atau dari nol lagi. Kalau melihat dari arsitektur ini kan, itu bisa ngereset. Seandainya baterai dicabut, itu pasti akan menjadi nol kalau melihat dari ini. Kalau melihat dari rangkaiannya. Hanya untuk mengenolkan ya dengan jabut atau tadi seperti tadi mengkonsletkan. Mengkonsletkan. Tapi rata-rata orang mengkonsletkannya itu masalahnya kesalahan. Cara ngonsletnya di bagian baterainya malah biasanya kan ada baterai bersama min ya.
dikompletkan ke ground misalnya. Padahal itu salah, harusnya yang di reset itu bagian reset ke groundnya. Dan yang akurat ya, kalau DS3231 nggak akurat ya, mungkin kemungkinan ini karena kristalnya sudah ada di dalamnya, kemungkinan lainnya ya karena mungkin KW-KW itu, jenis bahan bakunya. Kalau merujuk dari dataset, mereka itu mengakurasi bahwa 1 tahun itu meleset 2 menitan. Tapi dalam kenyataan seandainya terjadi apa-apa, terjadi misal 1 bulan kok meleset 2 menit 3 menit ya mungkin ya itu kesalahan dari mungkin bahan bakunya atau ini kawinnya, jenis kawinnya. Pernah pengalaman satu yang mana ya? Ini pernah pengalaman dulu, pernah satu desain itu 1 hari itu meleset 1 menit. Gara-gara apa? Saya ini tidak terhubung ke ground. Yang ini, yang groundingnya harus terhubung ke ground. Tapi ini sudah terhubung ke ground semua. Tapi ini berjalan, sudah jalan. Tapi seandainya kan ada tangan mendekat, makin mendekat, di itu kedipnya itu lancar. Kalau keluar, dia itu langsung kedipnya berhenti lama-lama, nggak stabil gitu loh. Nah makanya apa aneh gitu loh. Tapi setelah tak telusuri ternyata groundingnya ini belum terhubung ke groundnya kakinya ini. Itu dulu pernah ada yang seperti ini, desain waktu tahun kapan saya lupa. Makanya berapa unit itu pulang semua, banyak. Pertanyaan? Ya paham apa ya? Kalau mau ngantuk orang paham nih dari kalau nggak ada pertanyaan untuk kali ini saya tutup sampai di sini. Kita besok akan bahas selanjutnya. Ya nanti tunggu informasi lah besok mau pulang. Ini hari besok hari apa? Kamis. Kalau mau dilanjut berarti di jam 8, kalau enggak nanti diinformasikan saja. Mungkin dilanjut minggu depan aja. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.